warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Nay Ramadhani dan partner saya Sinta Pristianingrum. Dan bersama narasumber kami yaitu Bang Yoris. Yaitu tadi Pak, sebelum break tadi kan kita membahas tentang apa yang dimaksud dan perbedaan apa tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual menurut Bang Yoris sendiri apa? Iya, tadi saya sempat singgung soal data. Saya katakan bahwa yang terjadi itu adalah fenomena gunung es. Jadi jumlah angka kekerasan seksual di Indonesia itu tidak seperti yang kita lihat. Karena yang kita lihat itu hanya di permukaan, sedikit, tapi di bawah justru jauh lebih besar. Nah, ketika ditanya, apa sih pelecehan seksual? Saya katakan bahwa pelecehan seksual menurut saya itu hanya adalah sebuah tindakan yang mempengaruhi orang sampai dia tersinggung atau malu. Misalnya itu kita dengan siulan atau tatapan mata yang menggoda, tapi dengan tujuan untuk melecehkan. Nah, misalnya, atau dengan kata-kata yang tujuannya untuk melecehkan. Sedangkan kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang tidak dikehendaki oleh korban, dan itu merusak atau mempengaruhi secara fisik, psikis, maupun sosial. Artinya dia di sini lebih pada tindakan, perbedaan yang jelas. Kalau yang di awal lebih pada ya tindakan juga, tapi dia tidak merusak secara fisik. Lebih ke omongan saja ya Pak? Iya, secara verbal. Berarti seperti catcalling gitu juga termasuk pelecehan seksual, Pak? Iya. Cantiknya. Tapi tujuannya bukan mau mengatakan cantik, tapi sebetulnya lebih ke pelecehan. Atau dengan sweet, sendirian dia, seperti itu termasuk pelecehan. Kalau kekerasan sendiri itu bagaimana Pak? Kalau kekerasan itu lebih pada kita melihat dampaknya, dampak secara fisik, psikis maupun sosial itu akan nampak. Ya, misalnya apa? Kekerasan seksual menyebabkan si korban mengalami kehamilan. Kan jelas, terbaca. Seperti itu. Lalu apakah kekerasan seksual itu bisa terjadi pada suami istri, Pak? Kalau pada suami istri bisa saja terjadi. Misalnya si perempuan atau si istri tidak menghendaki, capek, sudah mengurusi anak mulai pagi sampai sore, tiba-tiba malam harus dipaksa untuk menerima. Itu juga termasuk pemaksaan. Jadi itu bisa didefinisikan sebagai sebuah kekerasan. Untuk hukumannya sendiri apa Pak yang biasanya dilakukan oleh kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual sendiri? Kalau di pelecehan seksual itu akan sulit ya karena kalau dihukum positif itu nomor satu kita butuh alat bukti dan saksi. Ketika itu lemah maka proses peradilannya menjadi lemah. Sedangkan pada kekerasan seksual itu jelas ada bukti, ada saksi. Jadi akan kelihatan sekali. Misalnya dia diperkosa oleh si A. Di visum, hasil visumnya sudah jelas. Ada. Seperti itu. Bisa saja kita lihat dari chattingannya. Riwayat chatting. Seperti apa sih mereka? Chattingan antara korban itu adalah bukti pendukung. Atau adakah yang melihat mereka melakukan kejadian itu? Adakah enggak? Ada nggak yang melihat? Bukan melihat prosesnya, tapi misalnya, mereka kemarin ada jalan bersama ke sana naik sepeda motor, atau si laki-laki itu, si orang itu masuk ke rumah ini. Nah, ini adalah salah satu bukti penunjuk. Seperti itu. Apakah selama ini Bapak pernah menangani? Apakah pernah ada kasus misalkan dari korbannya sendiri ini tidak berani menceritakan karena si korban ini mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual, lalu saksi-saksi yang melihat hal itu bungkam. Apakah pernah, Itu Pak? banyak sekali.
banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual, mereka bungkam. Kenapa? Nomor satu, dia malu. Dia Ya, malu, Iya, iya. aibnya terbongkar. Ini kaitan dengan masa depannya. Dan kedua, dia takut. Siapa pelakunya? Secara strata sosial dia sudah mengukur orang ini punya kekuatan. Dia punya relasi kuasa yang luar biasa. Ini membuat orang menjadi takut. Nomor tiga, ketidakpercayaan korban terhadap penegakan hukum. Ah, percuma saya lapor, pada akhirnya nanti juga saya yang disalahkan. Nah, ya banyak nilai-nilai seperti itu yang membuat orang menjadi bungkem. Dan itu banyak sekali. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kekerasan seksual atau pencabulan itu, kalau ngomong soal angka, ini fenomena gunung es. Yang muncul itu hanya sedikit. Tapi di bawah sebetulnya luar biasa. Banyak sekali orang yang mengalami, tapi dia tidak punya keberanian untuk melapor, untuk membicarakannya. Karena ngomong soal seks ya, itu cakupannya luas sekali. Kita ngomong soal relasi kuasa, kita ngomong soal kebudayaan, kita ngomong soal status sosial, ekonomi, politik. Ini ada semua. Si perempuan, si korban, dia benar-benar menghitung. Jangan sampai ketika saya melapor, justru saya yang dipermalukan. ya benar sekali. Belum lagi nanti ketika saya sudah melaporkan kasusku sudah berjalan, akan palu penghakiman dari masyarakat. Dia katanya jadi korban kekerasan seksual. Nggak mungkin lah lihat perilakunya seperti itu. Nah, jadi yang ditampilkan oleh masyarakat itu adalah wajah kriminal terjadi pada korban. Seakan-akan korban ini adalah pelaku kriminal. Betul sekali. Di situ dia akan takut, minder. Oleh karena itu lebih baik saya diam. Iya. Saya nggak berani untuk menceritakan itu. Malu, rasa takut, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada membuat dia menarik diri. Seperti itu, Mbak. Berarti dari mungkin ada beberapa kasus dari korban itu mengalami perundungan dari tetangga atau mungkin keluarganya sendiri. Bulian dari teman-teman itu banyak juga ya, Pak, berarti? Ya banyak. Ya, banyak sekali kekerasan-kekerasan atau stigma yang dibangun oleh masyarakat yang melemahkan korban. Itu banyak sekali. Dan pelaku kadang-kala tidak sadar. Dia kan ngomong angger ngomong, orang zaman angger. Alah, alah. Apalagi kalau status sosial ekonominya si korban itu lemah di bawah. Itu dengan enteng orang mengatakan, alah kayak gitu saja ada lapor. Alah diajak damai nggak gelem. Dikei duit kok nggak gelem. Cek sombong, kon sopo kon niku. Ngomong opo. Nah, ini sering. Dan ini kalau sampai ngomong pelihara, nilai kita sendiri yang memelihara. Dan nun sewu, yang paling banyak melakukan itu adalah perempuan. Ya, benar. Jadi kekerasan terhadap perempuan yang menciptakan sendiri adalah perempuan sendiri. Ada juga, saya katakan. Ya, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Dulu waktu masih ada lokalisasi mucikari, yang paling banyak menjadi mucikari itu perempuan. Betul nggak? Ya, benar sekali. Iya, itu yang saya temukan. Kadang tanpa kita sadari malah perempuan sendiri yang menyakiti seorang perempuan ya, Pak? Memberikan stigma pelebelan. Sehingga muncul istilah-istilah pelakor. Mereka gelut di sana. Kembali lagi, bahwa kalaupun dia gelut, kalaupun dia menindas kaumnya, itu hanya untuk memenangkan laki-laki. Kembali lagi saya katakan bahwa sistem sosial patriarki yang mengutamakan, mengistimewakan laki-laki, itu justru membuat perempuan saling menindas. Dan itu kita nggak sadar. Perempuan melakukan perkelahian ini sebetulnya untuk apa? Untuk laki-laki. Jangan sampai status sosial suami saya rusak hanya karena kamu. Pelakor tadi yang mereka istilahkan kata itu. Cepat-cepat disingkirkan. Dia nggak sadar bahwa si suaminya di sana jalalatan, ganggu-ganggu sana. Tapi yang disalahkan itu dia perempuannya. Stigma itu dibangun. Karena terkadang sebenarnya belum tentu dari si perempuannya juga yang salah. Bisa juga dari
laki-lakinya juga ya, Pak. Iyalah, laki-lakinya ngelabah kok, ngelirik-lirik sana yang sana, dipikir ini sudah benaran, ditanggapi secara serius, ternyata sudah punya istri. Itu di sana. Oke, sebelumnya Mm. kita break dulu ya untuk podcast Pokoknya Senang. Siap.